Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Donai pada hari Kamis ya, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema rahasia keberhasilan yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Pak Evangelis Joseph Kuntadi, SEMTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kelas pembelajaran kita, seperti biasa kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Karena pada malam ini kami kembali diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa belajar di kelas yang Madonai kembali. Ya Bapak, biarlah kiranya dalam kelas pembelajaran ini selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami. Berkatilah saya ya Tuhan sebagai moderator, sehingga saya mampu memimpin dan melakukan tugas kewajiban saya dengan baik pada malam ini di kelas pembelajaran ini. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar. Mampukan mereka juga untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga perangkat kami ya Tuhan, serta internet kami. Sehingga perangkat dan internet kami dapat berjalan dengan lancar selama pembelajaran ini berlangsung dan tidak ada kendala apapun. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu, ya Tuhan, yaitu Pak Yosef, yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi setiap perkataan Pak Yosef ya Tuhan, dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu. Sehingga Pak Yosef bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dengan baik, dan memberikan pemahaman yang benar kepada kami semua sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan berkatilah juga kami Tuhan yang berada di dalam ruangan ini, maupun yang berada di live YouTube, maupun nanti yang akan mendengarkan di live Bunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan roh-Mu. Dan berikanlah juga kami hikmat daripada-Mu, sehingga kami mampu menangkap pengajaran yang disampaikan oleh Pak Yosef malam ini dengan baik, dan juga mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, materaikan juga lah firman ini di dalam hati dan pikiran kami. Jadikanlah rema di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, kami dapat memberitakan dan mengajarkan kepada sama kami, dan yang terutama kami mampu melakukannya ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam pimpinan-Mu dan di dalam perlindungan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, maka kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil dari narasumber kita ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, dipersilakan operator. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Bapak Yosef Kuntadi, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir di Jakarta pada 5 September tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Beliau telah menikah dengan Ibu Sofia Gunawan, S.Com, dan beliau telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Christopher Baldwin, 21 tahun, Christy Eugenia, 18 tahun, dan Christian L. Nathan, 12 tahun. Riwayat pendidikan. Beliau telah menyelesaikan S1 di Manajemen Marketing, Universitas Persada Indonesia, S2 di Teologia, Harvest International Theological Seminary, dan S3 di Teologia, Harvest International Theological Seminary. Riwayat pelayanan, sebagai pembicara atau narasumber di radio, sebagai seorang pengkhotbah serta penulis. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai Direktur di PT Adonia Petro Energy, transportir bahan bakar minyak, dan trading batubara, sebagai Direktur di PT Isanolopo Distribusi, trading bahan bakar minyak. Ya, baik.
Bapak Ibu, tadi adalah sekilas profil dari narasumber kami, yaitu Pak Joseph Kuntandi. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami ya, Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Pak Joseph. Shalom, Bu Aling, shalom semua teman-teman. Iya, bagaimana Pak Selamat malam. kabarnya? Kita ketemu lagi ya Pak. Iya, semoga Bapak dalam keadaan Ya, yang sehat ya Pak dan luar biasa. Amin. amin ya, semuanya sehat, baik-baik. Ya. Baik Pak, saya akan mempersiapkan kepada Bapak, mempersilakan kepada Bapak untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Oke, baik, saya izin share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu eh, pendalaman Alkitab dengan judul Rahasia Keberhasilan. Cukup menarik ya tema kita malam hari ini, rahasia keberhasilan. Semua orang tentunya mau berhasil ya, mau punya satu kehidupan yang berhasil di bidang apapun kita mau menjadi orang yang berhasil. Nah, pada malam hari ini kita mau tahu rahasia keberhasilan yang firman Tuhan ajarkan kepada kita semua biar menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang sukses, yang berhasil dalam segala bidang. Oke, jadi ini saya cari satu definisi dari keberhasilan, maksud dari keberhasilan. Nah, ini dari KBBI ada satu gambaran yang simpel ya tentang apa yang dimaksud dengan keberhasilan. Jadi disebutkan keberhasilan adalah suatu keadaan di mana seorang atau seseorang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ada satu tujuan yang atau target yang kita harapkan dan kita mampu mencapainya. Nah, itulah keberhasilan. Nah, kalau kita lihat ya, kita tahu di dunia ini banyak sekali orang-orang yang menjadi pembicara-pembicara, yang motivator-motivator, yang mengajarkan kita tentang rahasia dari keberhasilan. Nah, pada malam hari ini ada beberapa orang nih, ada 2 orang lah tepatnya yang saya ambil. Apa pendapat mereka tentang keberhasilan atau bagaimana caranya untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, yang pertama ini Pak Tung Desem Waringin ya, Bapak Ibu mungkin tahu, kenal beliau ya. Nah, kami sama-sama tinggal di satu komplek nih sebenarnya. Tapi memang udah beda, cukup beda, klasternya beda ya. Nah, ini Pak Tung Desem Waringin memberikan 3 formula untuk mencapai satu kesuksesan. Jadi yang pertama, ubah tindakan. Tindakan itu berhubungan erat dengan habit atau kebiasaan. Banyak cara mengubah kebiasaan yang tidak baik menjadi lebih baik dan menjadi kebiasaan yang tetap dan terus-menerus dilakukan. Nah, jadi maksudnya begini, segala sesuatu atau segala hal yang kita lakukan terus-menerus secara berkala itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya begitu ya. Jadi kita untuk mengubah kebiasaan yang buruk, lakukan kebiasaan yang baik terus-menerus dan akan menjadi habit kita. Itu yang pertama menurut Pak Tung Desem ya. Nah, yang kedua, memberikan reward dan punishment. Jadi reward dan punishment itu penting dalam proses menuju kesuksesan kita nih. Ketika Anda berhasil mencapai target dalam rencana panjang, ya ada satu tujuan jangka panjang, Anda berikan reward. Misalnya, nah beliau kasih beberapa contoh. Anda mempunyai goal jangka panjang, mempunyai passive income. Harapannya punya passive income begitu. Yang bisa membiayai semua biaya hidup. Ketika Anda sudah mempunyai passive income, walaupun belum bisa membiayai semua biaya hidup, berikan reward ya, berikan satu penghargaan kepada diri sendiri, entah beli sepatu, entah laptop, entah hal-hal lain lah yang masih masuk akal begitu.
Dan sebaliknya ketika Anda gagal mencapai target tersebut, berikan punishment. Misalnya dengan kasus yang sama, kita nggak berhasil mencapai target, misalnya begitu. Nah, berikan hukuman, entah pergi ke kantor harus naik sepeda, dan lain-lain yang masih masuk akal. Jadi hukuman seperti ini pun bagus untuk kesehatan, karena naik sepeda ke kantor sama dengan berolahraga. Jadi poin yang kedua, menurut beliau nih, Pak Tung Desem itu, berikan reward dan punishment. Yang ketiga, monitoring. Lakukan monitoring dengan tes dan ukur kepada diri sendiri. Misalnya Anda belum mencapai target A, pertanyaannya supaya bisa, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya ubah dan tes? Lalu ukurannya dengan apa? Dengan begitu otak Anda akan berpikir, akhirnya timbul yang namanya kristalisasi, di mana pemikiran dan pengalaman Anda kemudian ditambah dengan pengetahuan. Jadi menurut Pak Tung Desem ini, untuk mencapai satu kesuksesan ada 3 poin ini ya. Ubah tindakan, berikan reward dan punishment, kemudian monitoring. Nah, berikutnya ini singkat aja, saya kasih gambaran ya. Jadi kalau tadi Pak Tung Desem, yang kedua ini Jack Ma ya. Kita tahu semuanya beliau ini adalah salah satu orang terkaya di dunia. Bahkan mungkin kalau di China ini beliau ini orang yang paling kaya. Jadi kalau menurut Jack Ma, yang pertama untuk menjadi sukses ada 10 poin ya. Yang pertama, memiliki visi. Jadi visi ini harus dimiliki karena berfungsi sebagai guide, beliau bilang. Yang kedua, jalani dengan cinta. Nah, cinta adalah salah satu kunci kenyamanan. Saat banyak tekanan dan tantangan, cinta hadir untuk tetap bersyukur. Jadi Jack Ma berkata, kita dilahirkan bukan untuk bekerja, tetapi untuk menikmati hidup, untuk menjadikan segala sesuatu lebih baik. Nah, menurut beliau seperti itu. Kemudian yang ketiga, hindari musuh. Nah, ini saya catat ya. Poin yang ketiga ini, hindari musuh. Ini salah satu yang unik nih, yang diberitahukan oleh atau diajarkan oleh beliau nih, oleh Pak Jack Ma ini ya. Jadi hindari musuh ini salah satunya tuh menganggap musuh itu sebagai sahabat, beliau bilang. Jadi musuh itu tempat untuk berdiskusi, untuk bersaing. Jadi bahkan musuh itu membuat beliau ini bisa naik terus ya ke satu level-level berikutnya begitu. Kemudian yang keempat, bersikap tangguh dan cekatan. Kemudian yang kelima, bekerja dengan sikap dan value. Yang keenam, mempekerjakan orang-orang yang unggul. Yang tujuh, bersatu dengan tujuan yang sama, bersikap otentik. Jadi maksudnya nggak usah niru-niru orang begitu. Kemudian berani mengambil peluang. Yang 10, hindari sikap mengalah. Jadi kalau menurut beliau nih, menurut Jack Ma ini, seorang pebisnis yang tangguh itu nggak boleh punya sifat ngalah katanya. Karena dalam satu kompetisi ya fair-fair aja, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kalau menurut Jack Ma, 10 kiat ini lakukan supaya kita jadi orang yang berhasil. Nah, pada malam hari ini ada satu hal yang menarik ya. Nah, judul tadi belum saya sebutkan, nah ini dia ya. Jadi rahasia keberhasilan. Nah, pada malam hari ini yang saya mau bagikan kepada kita semua, nah kita bisa pegang nanti ya, ini jadi pelajaran buat kita, buat teman-teman kita yang lain mungkin yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Jadi kita malam hari ini akan belajar dari keberhasilan bangsa Israel. Sebentar, saya mundur satu slide. Oke. Nah, satu hal yang menarik, jadi bangsa Israel ini diajarkan oleh Tuhan sendiri bagaimana caranya untuk jadi orang yang berhasil. Ya, jadi bukan karena bangsa Israel ini belajar dari orang tertentu, belajar dari filosofi siapa mungkin ya, tapi dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mengajar bangsa Israel untuk menjadi berhasil. Nah, kita akan lihat ya, ada beberapa langkah yang akan diajarkan pada malam hari ini sesuai dengan konteks ini ya. Belajar dari keberhasilan Israel, bagaimana mereka bisa berhasil, dan Tuhan sendiri yang mengajarkan mereka. Tuhan sendiri yang ajar mereka untuk berhasil. Nah, kita akan baca satu ayat. Saya bacakan ya.
Ini Tuhan Allah sendiri yang mengajarkan bangsa Israel langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan. Jadi Yosua 1 ayat 1 sampai 7 ini, dalam perikop ini terdapat ajaran Tuhan. Terdapat ajaran Tuhan 3 poin. Apa yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, saya bacakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi lumayan panjang ini ayatnya ya. Tapi dari ayat ini ya, kita akan lihat nanti ada 3 poin yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan sendiri keluar dari mulut Tuhan istilahnya ya, mengajar bangsa Israel sehingga bangsa Israel mampu mencapai keberhasilannya. Dalam konteks ini dia sampai ke Kanaan, menguasai dan tinggal di Kanaan. Nah, pada perikop sebelumnya ya, kalau kita lihat di perikop yang tadi di ayat ini ya, Yosua 1 ayat 1 sampai 7, ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa sebelumnya, kalau kita di Alkitab kita mundur 1 lembar ya, ini ada Ulangan 34 ayat 1 sampai 8. Di ayat ini diperlihatkan bahwa bangsa Israel sedang berduka karena kematian Musa. Nah, kita bayangkan ya, jadi bangsa Israel itu benar-benar Musa maksudnya melekat sekali di hati bangsa Israel sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, kita lihat bahwa sejak dia keluar dari tanah Kanaan, dari Mesir ya, bahkan sebelum keluar dari Mesir, bangsa Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap langkah dari Musa. Begitu banyak mujizat terjadi melalui Musa. Nah, sepanjang perjalanan mereka, pada saat mereka keluar dari Mesir juga, laut terbelah. Sebelumnya ada 10 hukuman bagi bangsa Mesir begitu. Bagaimana laut terbelah, bagaimana mereka melihat, begitu mereka bangun pagi-pagi sekali, udah ada mana, Tuhan kasih makanan ke mereka. Kemudian pada saat siang hari ada tiang awan, awan menaungi mereka seperti payung begitu. Kemudian pada malam hari berubah menjadi seperti api. Jadi bagi orang Israel, Musa adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Ya, seorang pemimpin yang mereka lihat sangat berkarisma, pemimpin yang mereka segani, yang mereka ikutin, dan perwakilan dari atau gambaran dari Tuhan sendiri Musa. Nah, pada ayat ini ya, perikop ini digambarkan Musa pemimpinnya itu orang yang ditakuti, orang yang disegani, orang yang bagi bangsa Israel dianggap sebagai Tuhan sendiri, mati. Dia meninggal. Makanya di Ulangan 34 ayat 1 sampai 8 ini di bawah kita lihat ya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di daratan Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Jadi ini di ayat sebelumnya. Kemudian setelah ayat ini, kita tadi yang ini dia ayatnya ya. Setelah berkabung 30 hari, Tuhan sendiri datang
tanda kutip ya, datang kepada Yosua, memberikan tips-tips bagaimana untuk menjadi berhasil, supaya bangsa Israel yang sedang terpuruk karena kematian Musa, dipimpin oleh Tuhan sendiri, diajar oleh Tuhan sendiri untuk bangkit kembali on track begitu, mencapai satu tujuannya, ya, mencapai targetnya. Ini gambarannya seperti gambaran kita ya. Mungkin saat ini pun ada di antara kita yang sedang terpuruk, yang sedang susah hati, yang sedang mengalami masalah. Nah, kita belajar dari bangsa Israel sama-sama pada malam hari ini. Nah, ini dia ya. Jadi yang pertama, kita akan melihat ada 3 langkah yang Tuhan sendiri ajarkan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Langkah yang pertama, rahasia keberhasilan bangsa Israel, melangkah atau bertindak. Nah, saya bacakan nih ayatnya ya, Yosua 1 ayat 2. Poin pertama, Tuhan ajarkan bangsa Israel untuk melangkah, bertindak, move on. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi dalam keterpurukannya 30 hari, bangsa Israel masih nangis, masih bersedih, ya, masih berduka. Mereka gentar mungkin, waduh ini Musa yang bagi mereka seperti tanda kutip dewa, perwakilan dari Tuhan sendiri, mati. Gimana nih saya? Mungkin seperti itu. Nah, Tuhan perintahkan, ya, ajarkan kepada bangsa Israel melalui Yosua, yang pertama melangkah, bertindak, move on. Jadi dikatakan hari-hari perkabungannya 30 tahun itu stop. Dan Israel kembali melangkah, kembali bertindak. Jadi maksudnya Tuhan inginkan ada tindakan. Ada tindakan dari bangsa Israel, tidak hanya diam, tapi melangkah, kembali bertindak. Ya, jadi poin pertama ini melangkah. Melangkah pada saat kita mengalami satu masalah, satu kejadian, biasanya kita malah diam, menunggu ya, menunggu. Aduh ini apa namanya, tanda dari Tuhan, kapan saya mulai jalan lagi, apa yang harus saya lakukan. Tapi Tuhan katakan kepada bangsa Israel melalui Yosua, melangkah ya, dalam keterpurukanmu, kembali melangkah, mulai melangkah. Ya, jadi ini saya ada satu dasar firman Tuhan ya. Kenapa Tuhan inginkan dalam setiap keterpurukan, dalam setiap masalah kita pun mulai melangkah. Nah, saya bacakan satu ayat. Berfirmanlah Allah, ini Kejadian 1 ayat 26, terjemahan baru. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari ayat ini ya, kita lihat bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, dengannya atau dengan Allah ya. Salah satu keserupaannya adalah mempunyai kehendak bebas atau free will. Jadi Tuhan punya free will. Nggak ada seorang pun yang bisa ngatur Tuhan mau lakukan apa. Nah, free will ini diberikan Tuhan kepada manusia. Dikatakan jelas, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi free will itu diberikan sama Tuhan kepada manusia. Jadi atas dasar ini ya, manusia diciptakan dengan kuasa untuk dapat menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan tidak akan mendahului manusia untuk melakukan sesuatu. Terutama untuk menyangkut hal-hal yang menyangkut nasib manusia. Harus ada upaya manusia yang mendahului, baru kemudian Tuhan menyertai. Maksudnya begini, kalau manusia tidak melakukan apa-apa, Tuhan tidak akan melakukan apa-apa juga. Kadang-kadang kita begitu ya, berpikir, aduh nih kita tunggu waktunya Tuhan deh. Kita tunggu sign dari Tuhan, tanda dari Tuhan, baru kita melangkah. Tapi di sini dikatakan bangsa Israel disuruh sama Tuhan untuk apa? Bertindak, langsung bergerak, move on. Dari keterpurukan, move on, bergerak. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan ini. Manusia mempunyai kehendak bebas, free will. Bahkan Tuhan sendiri, waktu manusia ambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu,
Tuhan nggak ikut campur. Tuhan bisa aja larang, tapi Tuhan biarin. Karena apa? Free will. Tuhan menghormati ini, free will. Manusia punya kehendak bebas. Jadi konsep kerjanya, kuasa Tuhan mengikuti itu kalau ada tindakan manusia. Ada tindakan manusia, ada iman. Manusia bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, baru kuasa Tuhan menyertai. Tidak bisa kita tunggu dulu, wah ada tanda dari Tuhan baru manusia bergerak. No. Tuhan akan menunggu tindakan dari manusia. Nah, kita akan lihat beberapa contoh ya. Nah, ini ada satu perikop yang menarik. Ada beberapa contoh saya mau kasih gambaran ya. Jadi yang pertama kita tahu tentang bangsa Israel ya, ketika dia keluar dari Mesir, mereka berkemah di di pinggir laut begitu. Kemudian bangsa Mesir mengejar mereka. Saya bacain aja ya. Keluaran 14 ayat 1, 2, 4, 9, 10, 13, 16, dan 21. Ini terjemahan baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Aku akan mengeraskan hati Firaun, kata Tuhan, sehingga ia mengejar mereka dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan engkau angkatlah tongkatmu, Tuhan minta Musa angkat tongkat, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Lalu Musa mengulurkan tangannya di atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Nah, dari perikop ini kita lihat ya, jadi dikatakan tadi, kenapa Tuhan mau bangsa Israel nggak diam-diam aja, dia atur semuanya sampai bangsa Israel smooth sampai ke tanah Kanaan. Enggak. Tuhan mau ada tindakan dari bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel bertindak, kuasa Tuhan baru menyertai. Nah, kita lihat ini ayatnya. Tuhan tidak akan bertindak kalau tidak ada tindakan manusia mendahului. Karena ada free will. Kalau manusia tidak melakukan sesuatu, Tuhan tidak akan lakukan sesuatu juga. Nah, di ayat ini kita lihat yang menarik ya. Jadi, untuk membelah laut, Musa harus bertindak. Ada tindakan iman dari Musa, diambil tongkat diambil, diarahkan tongkat itu ke atas laut. Kemudian airnya terbelah. Kalau Musa tidak mau angkat tongkatnya ke laut, tidak akan terbelah. Tapi kalau dilihat, ya kita lihat di sini, yang membelah air kan bukan tongkatnya Musa sebenarnya. Tapi kuasa Tuhan. Tuhan bisa lakukan tanpa manusia melakukan apapun, tanpa Musa bertindak, tidak ada tindakan dari Musa, Tuhan bisa bilang begini, bangsa Israel lihat kuasaku, sekarang ku belah laut, tiba-tiba laut terbelah. Bisa. Karena memang Tuhan yang membelah laut. Tapi Tuhan mau ada tindakan dari manusia. Sebagai apa? Sebagai tindakan iman. Jadi pada saat Musa mulai angkat ke laut, tongkatnya terbelah lautnya.
angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut. Kita lihat ya dari contoh ini. Jadi kalau manusia tidak bertindak, tidak ada pertolongan Tuhan. Nah, berikutnya saya lihat lagi nih, kita lihat ya. Ini ada beberapa ayat, ini sama intinya. Ada satu kejadian menarik, Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Musa lempar ranting, air jadi manis. Maaf Pak Joseph, ke-mute ya Pak. Suaranya ke-mute. Ya. Oke, Ya. Ya. sorry ya. Ya. Oke. Ya, ini saya lanjutkan ya, saya baca Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkannya kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, ini sama ya, ada satu hal yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat nih, bangsa Israel sampai di Mara, kehausan, nggak bisa minum, airnya pahit. Tuhan minta Musa bertindak. Ya, dia ambil sepotong kayu, dan kayu itu dilempar sama Musa ke air itu. Dan air itu menjadi manis. Ya, kita lihat sama ya, sebenarnya tindakan ini kan tindakan iman. Yang membuat air itu menjadi manis Tuhan. Tuhan bisa dengan dalam sekejap mata rubah. Minum air itu, sekarang sudah manis bisa. Tapi harus ada tindakan dari Musa. Diambil ranting itu yang Tuhan suruh, dilempar ke air itu. Dan air itu menjadi manis. Ya kalau kita lihat, ranting itu nggak punya kuasa. Jangan rantingnya sampai pohon-pohonnya dicemplungin pun nggak bisa jadi manis. Tapi karena Tuhan yang suruh, ya, makanya harus ada tindakan iman dari seseorang sehingga kuasa Tuhan menyertai. Ya, sekali lagi ada tindakan dari manusia, Tuhan menyertai. Sama halnya dengan ini. Kita percepat aja, Keluaran 17 ayat 1, ayat 3, 5 sampai 6. Musa pukul gunung batu, keluar air. Sama kejadiannya bangsa Israel bersungut-sungut juga ini. Jadi mereka kehausan, kemudian Tuhan minta pukul. Jadi bisa aja Tuhan dan minta, nggak usah minta Musa pukul gunung batu itu, cuma berfirman keluar air bisa. Tapi kembali harus ada tindakan iman dari manusia. Ya, dalam hal ini Musa, dia ambil tongkatnya, dipukul gunung batu itu, dan seketika gunung batu itu mengeluarkan air. Nah, ini ada beberapa contoh juga ya. Jadi ini Keluaran 17 ayat 8 sampai 11 ini ada satu hal yang unik ya, di mana Israel berperang melawan Amalek. Singkat aja ya, jadi Keluaran 17 ayat 8, ayat 11 sampai 13 ini tentang bangsa Israel yang berperang melawan Amalek. Nah, peperangan itu lucu juga ya. Jadi pada saat Musa naik ke gunung, Tuhan minta Musa tuh angkat tongkatnya. Jadi waktu Musa angkat tongkatnya, bangsa Israel lebih kuat, menang, dikalahkan Amalek, terpukul gitu Amalek. Waktu Musa tangannya penat, dia turun tangannya, bangsa Israel kalah, terpukul. Sampai akhirnya apa? Harun dan Hur pegangin tangan Musa sehari-harian. Dia naik terus begitu, tangannya dipegang, dikasih batu supaya Musa bisa duduk. Baru bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang Amalek.
Jadi kita lihat di sini ya, ada tindakan manusia, kemudian kuasa Tuhan menyertai. Makanya Tuhan minta bangsa Israel untuk apa? Untuk move, bergerak. Ini sama, Yohanes 6 ayat 5, 9 sampai 11. Seorang anak memberi 5 roti dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan ditaruh di keranjang, ambil, keluar, nggak habis-habis begitu. Nah, ini nggak ada hubungan sama anak ini sebenarnya. Tapi harus ada tindakan dari anak ini yang mau memberikan. Jadi konsepnya ada tindakan dari manusia, baru kuasa Tuhan menyertai. Nah, ini ya, poin pertama nih, kesimpulan seperti ini, harus ada upaya manusia untuk mengundang kuasa Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 nih saya bacakan ya. Mazmur 1 1 sampai 3 terjemahan baru, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saya kasih sedikit gambaran tentang ayat ini. Di ayat ini disebut, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini orang yang luar biasa, yang menjaga benar-benar kelakuannya. Ditambah kesukaannya ialah baca Taurat, belajar tentang firman Tuhan, dan merenungkan siang dan malam. Nah, kita lihat ya, ia, orang ini, orang yang luar biasa ini, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kita lihat ya, yang tidak layu daunnya. Nah, ini yang saya kasih tanda merah ini ya, garis blok merah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti kalau dia melakukan sesuatu, Tuhan buat berhasil. Tapi kalau dia tidak melakukan apapun, cuma mau jadi, saya percaya Tuhan kasih yang terbaik buat saya, misalnya begitu dipikir. Tanpa saya ngomong, tanpa saya bertindak, Tuhan melakukan sesuatu buat saya. No. Jadi dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau dia melakukan apapun, Tuhan bertindak berhasil. Tapi kalau tidak lakukan apapun, tidak akan ada yang berhasil, tidak akan ada hasil dalam hidup. Ya, jadi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi dia lakukan sesuatu, kuasa Tuhan menyertai. Ya, jadi yang pertama, saya simpulkan yang pertama tadi ya, rahasia keberhasilan Israel yang diajarkan oleh Tuhan, yang pertama bertindak. Jangan tunggu. Kadang kita berpikir seperti itu ya. Banyak kali nih saya ketemu sama teman-teman ya, orang-orang Kristen, saudara begitu. Oh, kamu kok belum dapat kerjaan? Coba dong cari kerjaan. Ah, nanti aja, nanti juga datang sendiri. Tuhan yang buka jalan. No, bertindak. Waktu kita bertindak, kuasa Tuhan menyertai. Jangan menunggu kuasa Tuhan di depan kita yang mengikuti, terbalik. Kita punya free will, makanya Tuhan akan lihat apa yang akan dilakukan oleh manusia. Waktu manusia melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, baru kuasa Tuhan menyertai. Ya, yang poin pertama, bertindak, melakukan sesuatu. Oke, nah poin yang kedua yang Tuhan ajarkan tentang rahasia keberhasilan ya bangsa Israel, menguatkan dan meneguhkan hati. Jadi yang pertama Tuhan katakan dari keterpurukan, jangan diam aja, bertindak. Move on, bertindak. Kuasa Tuhan menyertai. Nah kita pikir ya, pada saat kuasa Tuhan menyertai, apalagi yang ditakutin? Semuanya clear, semuanya selesai. Tapi dikatakan yang kedua, ayat Yosua 1 ayat 7a, menguatkan dan meneguhkan hati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah kita lihat ya, manusia bertindak, kuasa Tuhan menyertai. Loh kok masih disuruh menguatkan dan meneguhkan hati? Kan Tuhan sudah menyertai. Kita lihat berikutnya. Menjadi orang Kristen dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan berarti jaminan tidak akan mengalami masalah.
Oleh karena itu Tuhan minta orang-orang Israel untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Saya bacakan nih satu perikop ya. Ayat ini Markus 4 ayat 35 sampai 39, cepat saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi yang minta ke seberang Yesus ya. Kita garis bawah di sini. Yesus minta ke seberang. Yang pertama, Yesus yang minta ke seberang. Kedua, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Yesus telah duduk yang kedua. Artinya apa? Yesus yang pilih perahunya. Ya. Jadi yang pertama Yesus yang ajak, kedua Yesus yang pilih perahunya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus yang ajak, Yesus yang pilih perahunya, tetap kena taufan, tetap masuk air perahunya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, ini saya tidak akan panjangkan dulu nih, poin kedua ini. Jadi poin kedua ini, kuatkan dan teguhkan hati. Karena orang-orang Kristen, orang-orang kalau di sini mungkin bangsa Israel ya, kita juga kan disebut Israel rohani, begitu ada yang sebut seperti itu ya. Jadi walaupun penyertaan Tuhan ada atas orang Israel, mereka masih kena masalah. Makanya dikatakan kuatkan dan teguhkan hati walaupun Tuhan menyertai. Begitupun dengan ayat ini kita belajar. Yesus yang mau ke seberang, yang ajak murid-muridnya, Yesus yang pilih perahunya, tetap kena gelombang walaupun ditenangkan oleh Tuhan Yesus. Nah ini saya stop di sini yang poin kedua ini ya. Karena ini akan saya bahas nanti. Ada satu, mungkin dua setelah ini ya. Kamis depannya lagi. Ada satu materi ya, yang saya akan bawakan tentang PA ini. Ketika Tuhan seolah tak ada. Ini saya akan bahas lebih jauh. Kok kenapa orang-orang Kristen punya Tuhan yang luar biasa, ikut Tuhan, tapi masih mengalami hal-hal yang nggak enak. Masih mengalami hal-hal yang sama seperti orang-orang dua Kristen. Apa bedanya? Kenapa doa saya tidak terjawab? Kenapa papa saya meninggal? Wah, segala hal. Yang kita pikir orang Kristen kebal, tapi terjadi. Ini saya akan bahas nanti, 2 minggu lagi. Judulnya ketika Tuhan seolah tak ada. Ini menjawab fenomena-fenomena yang tidak terjawab dan hal-hal buruk yang dialami orang Kristen. Ini poin ini saya utang ya, tapi saya tutup dulu di sini. Jadi poin kedua tadi, Tuhan inginkan walaupun penyertaan Tuhan luar biasa atas kita, atas orang Israel di perikop ini ya, Tuhan minta bangsa Israel untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Pertama bertindak, yang kedua kuatkan dan teguhkan hati. Nah, bahkan Tuhan Yesus dikatakan di sini sekali lagi ya, dia yang pilih perahunya, dia yang ajak ke seberang, masih mengalami hal tersebut. Utang ya, saya akan bawakan tentang materi ini karena cukup panjang materi ini. Nah, berikutnya poin ketiga. Poin ketiga ini poin yang terakhir, tapi ini harapan saya bisa pas waktunya ya. Agak sedikit, tidak panjang sekali, cuma agak sedikit butuh waktu. Poin ketiga. Rahasia keberhasilan Israel yang ketiga. Sesuai firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua 1 ayat 7b. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
dasar dari ayat ini bagi kita saat ini ya. Kenapa jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri? Apa artinya? Kalau kita lihat ini kita ke dalam konteks mungkin Bapak Ibu ada yang di luar negeri, tapi saya bawa ke konteks Indonesia. Kalau kita datang ke pelosok, seluruh pelosok Indonesia, ke daerah manapun, saya pikir sama. Pada dasarnya kita orang-orang Indonesia nih, kalau kita bawa ke konteks Indonesia, ini percaya bahwa ada entitas yang mereka anggap lebih tinggi dan berkuasa dari mereka, dari kita, dari manusia. Jadi kemanapun kita jalan ke seluruh pelosok Indonesia, klinik-klinik perdukunan itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka percaya ada entitas yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada manusia, daripada mereka, dan mereka berharap pada dia. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan minta ini ya, melalui belajar dari bangsa Israel pada malam hari ini, bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini ya, ayat ini menasihati untuk teguh berpegang dan tidak mencari jalan keluar atau cara lain di luar firman Tuhan. Nah, kita lihat bangsa Israel, kita balik lagi sedikit ya. Saya nggak bacakan ayat ini ya, saya kasih gambaran aja. Keluaran 32, 1-4. Ayat ini menggambarkan bahwa bangsa Israel yang setiap hari melihat mujizat Tuhan. Ya, saya katakan setiap hari, iya. Kenapa? Begitu mereka melek, mereka udah lihat mujizat Tuhan. Tuhan berikan apa? Roti mana? Roti turun dari langit. Kemudian mereka jalan ada tiang awan. Mereka jalan malam ada tiang api. Bikin mereka hangat begitu. Ini hal yang luar biasa. Ya, jadi di ayat ini kita lihat bahwa bangsa Israel yang setiap hari melihat kuasa Tuhan begitu mudahnya berpaling. Di Keluaran 32, 1-4 ini mereka kumpulin waktu Musa lama. Mereka lihat berlama-lama ada di gunung. Dan mereka pikir Musa ini mengulur-ngulur waktu. Makanya mereka melakukan apa? Mereka kumpulin emas-emas, bikin berhala lembu dari emas ini. Dan kita lihat ya, begitu mudahnya orang Israel berpaling. Bangsa yang setiap hari melihat mujizat Tuhan, begitu mudahnya berpaling. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi di dunia ini, kenapa bangsa Israel diminta untuk tidak berpaling ke kiri ataupun ke kanan? Karena di dunia ini iblis punya kuasa untuk memberikan kekayaan, perlindungan, dan kesembuhan. Tetapi tidak dapat memberikan keselamatan. Ini saya bacakan ya cepat aja, Lukas 4 ayat 5-6. Kemudian ia ini setan ya, iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, kata iblis kepadanya. Lihat ya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi kita lihat ya, iblis punya kuasa di dunia ini. Lanjut di Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Kita lihat ya, jadi yang ketiga ini bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jadi selalu bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena apa? Karena sebenarnya di dunia ini iblis diberi kuasa atas dunia ini. Siapa saja yang mau diberikan kemakmuran itu bisa diberikan oleh iblis. Nah, saya ingat satu cerita. Ini sekitar
tahun 60 sekian. Ini kejadian ini kejadian nyata, kejadian benar. Nah, saya nggak tahu di Bapak Ibu kan ada yang mungkin di luar negeri, ada yang di Jerman, ada yang di Amerika, ada yang di Kanada, ya, atau mungkin di negara lain. Seperti apa gambaran dari kuasa-kuasa kegelapan atau mungkin ya itu klinik-klinik atau perdukunan ya. Nah, ini satu cerita ya, di mana di dunia ini kita bisa ya, minta kemakmuran, minta perlindungan di luar kuasa Tuhan. Makanya Tuhan sangat concern, dikatakan jangan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, suatu ketika ini mami saya cerita. Dia lihat di rumahnya, mami saya masih umur belas-belasan tahun, mungkin sekitar 18-19 tahun begitu. Dia lihat adiknya, laki-laki, suka ke Gunung Kawi. Kita tahu ya, sering dengar Gunung Kawi. Ke sana buat apa? Waktu itu zaman-zamannya tuh minta ini, kalau nggak salah buntut. Buntut itu bukan makanan, tapi kayak semacam lotre ya, yang berapa nomor begitu dipasang. Seperti Porkas, SDSB, tapi zaman tahun 60-an itu buntut namanya. Greyhound atau buntut gitu ya. Nah, adiknya ini seringkali ke Gunung Kawi itu. Berdoa di sana, kasih persembahan tertentu, kemudian dia bawa sesuatu ya, sebagai jimat begitu, dan dikasih nomor. Dia pasang nomor itu nggak bisa dapet. Nah, mami saya sama cicinya, kalau adiknya tadi pergi ke Gunung Kawi, nah mami saya sama cicinya lakukan apa? Dia lakukan begini, dia cerita benar dan ini kejadian benar. Dia siapin satu cangkir begitu, kemudian bukan cangkir, apa namanya kayak semacam tempat cangkir, di atasnya ada cangkir, dikasih kopi, kemudian di sampingnya ditaruh telur. Kita tahu ya, pisin begitu, ada di tengahnya ada cangkir berisi kopi, di sampingnya ditaruh telur. Ada sumur di belakang rumah mereka. Mami saya sama cicinya datang ke sumur itu setiap hari tertentu, saya lupa hari apalah misalnya, Selasa misalnya. Dia letakkan di samping sumur itu sambil dia ngomong, minta nomor ditaruh. Ini kejadian benar. Kejadiannya besoknya pada saat itu malam ditaruh, besoknya pagi-pagi mereka samperin lagi dan mereka kaget. Ternyata di telur yang ditaruh itu seperti ada tumpahan kopi. Membentuk nomor. Misalnya 24. Berikutnya lagi nanti ada 17. Dipasang dan tiap pasang itu dapat. Dan mami saya cerita itu. Waduh, ini suatu kejadian yang luar biasa. Itu minta siapa? Minta kuasa kegelapan memberikan hal seperti itu. Ini bisa terjadi. Nah, sampai ada satu cerita ya, ini ceritanya panjang sampai akhirnya mereka bertobat lah. Ada kuasa kegelapan yang menampakkan diri dan seperti minta tumbal begitu. Ya sampai akhirnya selesai. Nah, ini bisa kejadian seperti itu. Ya, jadi dikatakan makanya dengan jelas ya dikatakan poin yang ketiga, bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena apa? Karena kita mungkin tergoda oleh dunia ini. Iblis bisa kasih segala hal di dunia ini, tapi tidak ada jaminan keselamatan. Tidak dengan keselamatan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan keselamatan. Nah, yang terakhir, kenapa kita bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri? Karena Tuhan kita ada Tuhan yang cemburu. Saya tutup ya dengan ayat ini. Kemudian ada satu cerita sebagai penutup nanti. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Keluaran 20 ayat 3-5, terjemahan baru. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Keluaran 34 ayat 14 terjemahan baru. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ulangan 6 ayat 15 kita lihat ini terjemahan baru. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau,
sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu ketika ada seorang pendeta, ya, seorang pendeta dari satu gereja. Jadi dia ini diajak sama satu orang, kawannya begitu, mampir ke rumah temannya ini. Nah, kebetulan temannya ini piara anjing helder begitu. Ada 2 anjing helder yang dipelihara di sana. Kemudian Pak Pendeta ini dengan temannya makan siang bareng. Setelah makan siang bareng, Pak Pendeta ini diajak duduk di halaman begitu, dan si temannya ini panggil pegawai-pegawainya, dan dia datang dengan 2 ekor anjing helder ini. Nah, hal yang menarik terjadi. Jadi waktu anjing helder ini diminta duduk di depan Pak Pendeta dan kawannya ini, pemilik anjing helder ini kawannya pendeta ini. Anggaplah Bapak A. Nah, Bapak A ini bilang begini ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini saya ada makanan anjing begitu. Saya nggak tahu, anggaplah misalnya daging segar begitu ya, ada dua daging segar. Pak Pendeta ini dikasih 2 daging segar ini, dan dibilang anjing ini belum makan Pak Pendeta. Nah, sekarang coba beri makan dia. Waktu Pak Pendeta angkat 2 gumpalan daging itu, anjing itu lihat ke arah Pak Pendeta itu. Dia lihat. Kemudian pegawai dari si Bapak A ini taruh 2 piring di depan anjing itu. Dari tangan Pak Pendeta itu ditaruh gumpalan daging itu di anjing yang satu dan di anjing yang kedua. Bapak Pendeta itu kembali duduk, anjing itu hanya melihat lagi ke Pak Pendeta itu, dan dia lihat makanannya. Beberapa kali lihat lagi Pak Pendeta itu, dilihat lagi makanannya. Dia tidak makan. Dan dia tidak makan, padahal dalam keadaan lapar. Dia cuma diam aja begitu. Nah, kemudian Bapak A ini kasih kode ke pegawainya, diambil lagi. Daging yang sama, sekarang yang tadinya diberikan ke Pak Pendeta, ditaruh di piring buat 2 anjing tadi, sama pegawai si Bapak A ini dikasih ke tangannya Bapak A. Sekarang 2 daging itu dipegang oleh Bapak A. Dipegang. Kemudian Bapak A ini lihat anjingnya, anjing itu melihat ke Bapak A itu. Dia taruh, ya, Bapak A ini taruh di piring yang pertama, di depan anjing itu, dan piring yang kedua. Anjing itu melihat ke si Bapak A, dan melihat makanannya, dilihat lagi ke Bapak A itu. Kemudian si Bapak A bilang begini, makan. Dia makan daging itu. Jadi dari peristiwa ini, si Pak Pendeta ini cerita, ya, cerita ke kami waktu itu, termasuk ke saya. Dia tertempelak di sini. Karena dia lihat anjing setia. Dia hanya mau makan dari tangan tuannya. Dalam keadaan lapar, ada orang lain yang dia tidak kenal, bawa 2 gumpal daging, dikasih di depannya, suruh makan, dia tidak makan. Tapi waktu tangan tuannya memegang makanan itu, anjing itu lihat dari tangan tuannya sendiri, dikasih ke mangkuk dia, ke piring dia. Dan tuannya katakan makan, dia makan. Nah, jadi si Pak Pendeta ini waktu kumpul dengan kami begitu, dia cerita, dan dia dibilang sampai rumah dia nangis. Dikatakan kadang-kadang saya tidak setia Tuhan, tapi saya belajar pada hari itu dari 2 ekor anjing ini. Hewan aja setia, anjing setia. Jadi dia bilang saya sebagai pendeta kadang tidak setia. Nah, sejak saat itu dia tidak mau lagi tuh, nggak mau lagi cari berkat atau cari hal-hal pertolongan di luar dari Tuhannya, dari Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya simpulkan, jadi keberhasilan bukan hal yang datang secara tiba-tiba. Jadi kita diam aja, tiba-tiba datang berhasil sampai kita nggak mau, udah Tuhan jangan-jangan, wah Tuhan kasih terus berkat, bukan. Jadi keberhasilan bukan hal yang datang secara tiba-tiba, melainkan harus diusahakan. Ya, ada effort. Ada 3 hal yang diajarkan Tuhan Allah kepada bangsa Israel untuk mencapai keberhasilan. Jadi yang pertama, apapun keadaan kita, seterpuruk apapun, masalah apapun yang terjadi, yang pertama kembali bangkit dan melangkah.
waktu kita bangkit dan melangkah, kuasa Tuhan menyertai. Itu konsep dari pertolongan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah tunggu waktu Tuhan, tunggu tanda dari Tuhan. No, bertindak. Waktu kita bertindak, waktu kita melangkah, kuasa Tuhan menyertai. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hati untuk tetap fokus pada tujuan. Ya, jadi ini yang saya bilang akan saya bahas lebih jauh. Kenapa orang-orang Kristen Allahnya dahsyat, Tuhannya luar biasa, masih mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak. Saya akan bahas nanti. Jadi yang kedua tadi, menguatkan dan meneguhkan hati. Poin yang ketiga, tidak mencari pertolongan di luar dari kuasa Tuhan. Amin untuk pendalaman kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Aling untuk ke selanjutnya ya, untuk selanjutnya kita tanya jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Joseph, luar biasa ya Pak untuk pemaparan malam ini. Kita belajar tentang rahasia keberhasilan berdasarkan Alkitabiah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik, sudah tampak di layar. Baik, untuk besok hari Jumat 27 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus. Dan ini sudah masuk pada sesi yang kelima ya Bapak Ibu dengan tema Kuasa Salib Kristus yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, masih di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, di Sema Adonai akan belajar tentang materi buku Sejarah Penebusan seri ke-7. Dan ini adalah kelas yang terakhir ya, Bapak Ibu di Sema Adonai. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-7 dengan tema karakter khusus 10 perintah yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa, yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, di hari Sabtu 28 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan menggali materi tentang menggali kitab Rut ya Bapak Ibu, dan ini adalah sesi yang pertama dengan tema kebetulan yang direncanakan, dan itu akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. Hudus Pardede MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya masih di hari yang sama di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani untuk kelas jam 21 ini ya Bapak Ibu, dan ini sudah masuk sesi yang ke-16. Dan dengan tema Contraction Smeket Moroset Script ya. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman saja. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel baru kami, channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain.
Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Tetapi bagi Bapak Ibu ingin bertanya atau sharing, harap resen terlebih dahulu ya, sehingga operator kami bisa membuka mic dari Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Pak Joseph, sungguh menarik ya Pak. Kita belajar tentang rahasia keberhasilan lewat kehidupan bangsa Israel ya Pak ya. Dan di sini kan ada dikatakan kita harus melangkah ya Pak. Eh, ketika kita terjatuh gitu. Maksudnya di sini kan sebentar ya Pak, saya lihat. Tadi Bapak bilang bahwa kita harus kembali bangkit dan melangkah ketika kita mengalami keterpurukan. Tapi bagaimana Pak kalau keterpurukan itu membuat orang itu jadi trauma Pak gitu. Dia tidak apa ya, dan dia tidak bisa bangkit. Nah, ini bagaimana Pak? Kalau seperti ini Pak. Tipsnya bagaimana Pak supaya dia bisa kembali bangkit gitu. Iya kan ada orang yang misalnya contohnya nih Pak, saya pernah melihat kisah kehidupan teman saya ya Pak. Jadi dia seorang eh, apa eh, punya usaha gitu Pak. Lalu kemudian dia anak Tuhan Pak gitu, tetapi dia terkena tipu gitu Pak dari teman bisnisnya, sehingga membuat dia itu benar-benar jadi bangkrut gitu loh Pak usahanya, karena kan uang dia dibawa lari oleh temannya. Nah, kalau menurut dari pengajaran hari ini kan dikatakan bahwa kita harus kembali bangkit dan langkah ya Pak ketika terpuruk. Tapi ini untuk diterapkan itu Pak tidak mudah gitu. Dan saya melihat eh, kehidupan teman saya ini eh, dia nggak bisa bangkit gitu loh, Pak. Nggak bisa bangkit dari keterpurukannya gitu. Jadi eh, jadi dia untuk fight lagi gitu Pak itu tidak berhasil gitu sampai akhirnya eh, kehidupan rumah tangganya pun jadi berantakan. Nah, ini tips untuk bangkit dan melangkah ketika sudah terpuruk ini bagaimana Pak Joseph? Ya, silakan Pak. Masih di mute ya. Oke, ya Bu Aling. Ya, jadi kalau saya lihat ya, ini di Alkitab kan jelas ditulis ya bahwa segala sesuatu ada saatnya, segala sesuatu ada masanya. Ada saat datang, ada saat pergi, ada saat untung, ada saat membiarkan rugi gitu ya. Nah ini sama halnya nih, contoh yang paling dekat ini eh, keluarga besar kami kan lagi kedukaan nih. Jadi istri saya cicinya meninggal begitu. Nah, jadi saya lihat ini tentunya kan istri saya ini cukup close ya dengan cicinya nih, close sekali dengan cicinya dia dibanding yang lain dan dia hancur, hatinya hancur. Nah, sama Bu Aling dia pun tanyakan dulu gimana caranya ya, ini hati ini kayak diiris-iris setiap hari begitu. Iya Nah, Pak. saya cuma katakan begini ke istri saya, segala sesuatu ada saatnya, ada masanya. Jadi saat ini siapapun mengalami kejadian seperti yang istri saya apa yang terjadi di istri saya tentu kan sedih, tentunya kan duka ya. Jadi saya bilang ke dia, ini saatnya berduka. Saatnya berduka, nangislah, nggak apa-apa. Jadi saya bilang ke istri saya, kamu punya suami, punya anak-anak di sekitar yang menjaga. Tapi ini saatnya kamu menangis gitu. Jadi kan nggak cocok kalau misalnya hal seperti ini terjadi, dia ketawa-ketawa, nggak cocok, ini saatnya menangis. Atau mungkin nanti pada saatnya udah 3 bulan lagi, setengah tahun lagi, dia masih nangis, udah nggak bisa. Saatnya udah lewat begitu. Nah, jadi saya katakan kepada dia, menangislah, keluarkan semua. Nah, dia katakan, gimana ya, Pi, dipanggil saya Papi ya. Apa saya ingat-ingat aja keburukan dari cici saya, dibilang, supaya saya gampang melupakan. Saya bilang, nggak usah, alami aja. Jadi hal yang buruk, hal yang baik, semua kenangan yang indah, apapun, ingat semuanya. Biar habis semua di situ. Karena saat-saat duka aku akan keluar, akan saatnya selesai. Nah, jadi pengalaman yang dialami sama kawannya Bu Aling pun pernah saya alami ya, kita sharing sedikit di sini.
waktu saya baru menikah, istri saya hamil anak pertama, di hamilnya yang ke bulan ke-7 apa ke-8 ya, saya bangkrut. Ya, saya mengalami kebangkrutan. Sampai kami punya hutang lumayan besar ke bank, ya kemudian ke kawan-kawan bisnis pun saya ada hutang begitu. Sampai akhirnya aset-aset kami diambil, harus diambil untuk menutupi kerugian ya, utang-utang. Dan sampai rumah yang kami tinggali diambil sama rekan bisnis gitu. Karena kan memang harus dibayar begitu. Nah, saya ingat sekali tuh di notaris ketika tanda tangan kami kembalikan, kami serahkan rumah itu ya. Kami nggak punya apa-apa. Saya sampai habis, benar nggak punya apa-apa. Dalam keadaan hamil besar, di pinggir jalan, istri saya nangis, saya cuma peluk dia, saya bilang, percaya, Tuhan pasti berikan yang terbaik gitu. Dan singkat cerita, setelah kebangkrutan itu, ya, di hari yang sama, teman saya itu telepon, Pak Yosef, kamu tinggal di mana? Oh, saya bilang, saya belum tahu. Mungkin saya akan cari rumah. Kan dikasih waktu beberapa saat sampai cari rumah baru gitu kan, yang untuk pindah. Nah, saya pun nggak punya uang ya, buat kontrak. Akhirnya dibilang apa? Kamu tinggalin aja rumah saya deh, belum dipakai itu rumahnya. Saya tinggalin. Dan saya mulai kembali melangkah dalam keadaan perih, getir ya, melangkah nangis ya, karena habis begitu. Tapi ada hal yang bisa kami lakukan. Ya, saya lakukan. Nah, saya waktu itu jualan ini, jualan ada teman-teman dari Tiongkok datang ke Indonesia, dia bisa rubah oli bekas menjadi solar, bahan bakar gitu. Tapi bahan bakarnya bau. Nah, saya coba jual kemana-mana dalam keadaan kurang. Ya. Buat ongkos pun susah, saya coba tawar-tawarin begitu. Orang nggak ada yang mau. Tapi saya tetap melangkah, ya, belajar melangkah. Waktu saya melangkah, saya tanam tuh bibit-bibit kan berarti saya tanam saya lempar biji-biji yang akan suatu ketika tumbuh begitu. Orang saya tawarin nggak mau, oh kamu punya solar nih bau ya nggak mau, nggak ada yang mau. Nah sampai di satu titik ya, pada saat rumah saya diambil masih ada bekal sedikit ya dari hasil rumah itu dijual masih lebih sedikit. Udah hampir habis, tapi saya tetap melangkah. Saya nggak tahu caranya gimana Tuhan, saya bilang, cuma saya tetap melangkah. Yang ada di tangan saya ini saya cuma bisa jualan solar bau ini begitu. Akhirnya kita ingat ya dulu, saya lupa tahun 2000 berapa ya, waktu kejadian resesi itu. Harga harga naik dan solar yang harganya tadinya sekitar 3 ribuan, 4 ribu, naik jadi sekitar 17 ribu. Akhirnya di situ orang-orang berbalik. Yang tadinya saya tawarin solar nggak mau, dia cari alamat saya, nomor telepon saya, mereka hubungi saya. Jadi solar kami itu kan dari oli bekas, jauh lebih murah dibanding yang lain. Di luar solar 17 ribu, kami cuma jual 7 ribu, 8 ribu. Jadi rebutan. Nah, akhirnya semua produksi yang kan teman saya ini bikin yang dari Tiongkok itu saya yang masarin di sini. Akhirnya jadi rebutan dan kami berbalik dan Tuhan sertai. Ya, saya berasa sekali ayat ini ya karena pada saat saya melangkah, kuasa Tuhan menyertai. Kalau saya hancur, kalau saya tidak mau bergerak, tidak akan terjadi sesuatu. Karena apa? Tuhan berikan free will. Tuhan lihat, oh you maunya diam, ya udah diam aja. Bahkan dikatakan tadi kan di Mazmur tadi ya, orang-orang yang hidupnya begitu dijaga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri dengan orang berdosa, merenungkan tuh firman Tuhan tiap hari, dia berhasil kalau apa? Kalau dia melakukan sesuatu. Kalau dia tidak melakukan sesuatu tidak berhasil. Nah, ini di poin yang ketiga kita lihat, bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan apa? Bertindak. Nah, tapi kalau kita, walaupun kita anak Tuhan, kita pilih untuk ya udahlah, saya hancur, saya nggak mau melakukan apa-apa lagi, ya nggak ada yang terjadi begitu. Ya, jadi memang harus kuatkan dan teguhkan hati. Yang kedua tadi kan jelas poin yang kedua. Ya. Kuatkan dan teguhkan hati, karena kita masih mengalami di dunia ini. Kuatkan dan teguhkan hati untuk apa? Untuk kembali melangkah. Kuasa Tuhan menyertai dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Itu Bu Ali. Wah, Terima kasih. keren sekali ya Pak. Berarti ya kita sebagai anak Tuhan tuh jangan takut ya Pak. Selama kita mau bangkit lagi, kita berusaha, Tuhan pasti akan menyertai ya Pak, memberikan kita kemudahan ya Pak ya, jalan gitu untuk Ya. kita bisa bangkit, benar-benar bangkit kembali. Nah ini
ini salah satu apa namanya pelajaran yang sangat memberkati ya Pak. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah mengalami keterpurukan atau saat ini belum bangkit juga dari keterpurukan dalam segala hal ya Pak. Misalnya kehilangan orang yang dicintai, lalu kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, tetap bangkit. Lakukan semampu yang kita bisa ya Pak. Berarti ya Pak. Pasti Tuhan akan menyertai dan membuka jalan. Walaupun tadi seperti dibilang dari materi pemaparan Bapak yang kedua ya, bahwa kuatkanlah hatimu. Artinya seperti yang tadi Bapak bilang, walaupun udah berusaha tapi belum kelihatan gitu ya Pak jalannya. Terus aja ya Pak, terus kuatkan hati gitu ya. Pasti Ya, suatu saat Tuhan akan membuka jalan. Wah, ini saya juga merasa ini juga bisa diterapkan dalam pelayanan ya Pak. Betul nggak Pak? betul. Seperti betul ya Pak. Jadi ketika mengalami kesulitan dalam pelayanan misalnya Yes. saya ya In the oh, morning, we are benar 24 hours. atau buka mute-nya. Ya, seperti misalnya dalam pelayanan juga ya Pak, ketika misalnya saya memegang eh, tugas sebagai leader atau apa. Nah, ini juga pasti akan mengalami kan Pak kesulitan-kesulitan seperti apa namanya gesekan dengan sesama tim ya Pak ya, sesama teman-teman sepelayanan. Nah, ini saya harus juga bisa menerapkan ini ya Pak, prinsip dari pengajaran Bapak ini ya Pak. Jadi Iya, tetap maju, tetap eh, tetap bergerak. jangan putus asa, iya, tetap Ya, bangkit ya. Maksudnya walaupun misalnya mengalami banyak masalah, banyak badai dalam pelayanan ya, kita harus tetap bangkit ya Pak, tetap ya. maju karena pasti ada Tuhan yang selalu memberikan jalan ya Pak bagi kita. Nah ini bagus sekali Pak, wah luar biasa pemaparan malam ini. Dan juga ini Pak Yosep tadi di yang materi yang ketiga ini Pak yang terakhir kan dibilang jangan ada Allah lain ya kan, jangan menduakan Allah. Eh, ini nah kalau di sini kan dibutuhkan kepekaan ya Pak. Bahwa di sini kan dikatakan iblis punya kuasa untuk memberikan kekayaan, perlindungan, kesembuhan, tapi tidak bisa memberikan keselamatan. Nah ini bagaimana Pak kita untuk bisa memiliki kepekaan ini Pak? Apa bisa tahu ini mau bukan dari Tuhan tapi ini dari apa setan? Karena kan walaupun kita nggak mencari ya Pak, kita nggak mencari. Tapi kadang-kadang kan kita distract Pak oleh iblis. Betul tidak Pak Joseph? Pendapat saya. Iya, Ya, silakan Pak. Nah, bagaimana Pak? iya. Jadi setiap langkah kita kan kembali lagi ke free will ya. Jadi kita Iya. menentukan arah mana yang kita mau ambil. Sama seperti ketika Adam Hawa ada di eh, Taman Eden, ada iblis datang begitu kan. Jadi kan iblis tidak nggak serta-merta bawa dia tanpa tanpa kuasa. Hmm. Adam Hmm. dan Hawa mengikuti dia, nggak seperti itu. Iya, Free will iya. itu tetap ada, nah, tetap ada free willnya. Tapi Hmm. Adam memilih apa yang ditawarkan oleh iblis. Nah, jadi sama seperti itu. Kan di dunia ini pun banyak pilihan. Banyak pilihan, jadi kita misalnya eh, apa ya, mau mau jadi orang yang sukses. Tapi kita lihat kita ini berat ya, masih belum walaupun kita ikuti Tuhan jalannya berat. Tapi kita lihat di sebelah kita ini Hmm. memuja sesuatu. Anggaplah misalnya datang ke Gunung Kawi, minta ini, minta, kok mereka berhasil ya. Saya coba ikut ah, mau tahu ikut-ikutan ke sana. Nah, ini kan udah mengambil jalan yang di luar dari apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga tadi katakan bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, sama seperti tadi tuh perumpamaan anjing itu kan. Walaupun dia lapar ya, walaupun dia lapar, ada majikan, bukan majikan dia yang kasih makanan daging itu dia nggak ambil. Dia setia, dia tunggu dari tangan majikannya sendiri kasih baru dimakan. Ya, karena dia percaya tuh. Ya, kita juga percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Ya, sekali lagi pada saat kita melangkah, bertindak aja, jalannya terus. Kuasa Tuhan yang atur nanti, Tuhan yang sertai. Begitu, boleh. Hmm. Pada saat itu apakah iblis juga bisa masuk Pak? Maksudnya memberi pengaruh gitu loh ketika kita dalam saat lagi melangkah itu Pak. Dan itu bagaimana untuk bisa membedakan apakah itu eh,
pertolongan dari Tuhan atau dari iblis? Nah, itu seperti itu, Pak. Nah, Ya, bagaimana jadi itu? selagi kita melakukan sesuatu yang benar, Mm-mm. ada buah, ada hasilnya, ya itu pasti kan berkat dari Tuhan gitu. Oh iya, iya. Ya, kalau kalau melakukan sesuatu yang di luar dari dari eh, firman Tuhan, itu tentunya bukan dari Tuhan. Contoh nih, Bu Ali. Jadi Mm-mm. saya ingat dulu waktu saya cerita sedikit ya, mohon maaf Bapak Ibu-ibu. Jadi Mm-mm. waktu saya bikin tesis dulu, tesis saya waktu saya tesis dulu, judulnya itu penerapan prinsip-prinsip kekristenan dalam dunia usaha. Ya, jadi Oh, bagaimana iya. prinsip-prinsip kekristenan itu diterapkan di dunia usaha. Nah, Mm-mm. salah satu nih yang prinsip utama ya, yang paling utama ya diterapkan prinsip kekristenan itu apa dalam dunia usaha? Yang pertama, menjalankan usaha dengan benar. Benar ini kan kita bisa lihat benar apa enggak. Kalau benar yang berarti sesuai dengan firman Tuhan, kalau enggak benar enggak berarti. Benar itu dimulai dari apa? Dimulai dari pemilihan bisnis yang benar. Jadi waktu seseorang itu mau bisnis nih, milih bisnis saya susah ya, ini mau bikin sesuatu bisnis kayaknya agak susah. Lihat teman, wih dia baru-baru bisnis modalnya lebih kecil dari kita, tapi maju. Bisnisnya apa? Bikin judi online misalnya. Itu kan udah nggak benar. Jadi Iya. mungkin aja iblis memberikan sesuatu yang, ayo nih makan nih buah apel ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk judi online. Jadilah bandar judi online. Jadi kaya tuh bisa. Kita pilih kan. Nah, kalau kita yang pilih, karena kita ini punya free will. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu mana yang benar, mulai dengan bisnis yang benar, cara yang benar. Jadi, iblis memberikan pilihan. Dunia paling memberikan pilihan pasti kan. Mm-mm. Tergantung kita nih, kita punya free will, kita mau ambil yang mana. Begitu, Wari. Jadi bisa Mm-mm. dia pengaruhi bisa, tapi dia tidak bisa paksa kita. Iya, iya. Tergantung dari kita. Nah, Berarti kita yang harus bisa melihat ya Pak, bagaimana hasilnya, maksudnya arahnya kemana ini ya Pak ya. Maksudnya kalau kita memilih ini, kalau kita memilih itu ya betul sekali sih. Luar biasa Pak Joseph untuk pemaparan malam ini ya Pak. Coba saya hubungi Ibu Heni ya. Monitor Ibu Heni. Iya, monitor. Iya, bagaimana Ibu? Bagus sekali pelajarannya. Saya sangat diberkati, Pak. Saya menunggu pelajaran berikutnya. Memang harus dipahami ya, Pak, ya, bagaimana cara kerjanya Tuhan ya. Itu aja sih ya, dari saya. Saya sangat diberkati. Nggak ada pertanyaan, Ling. Ibu nggak mau menambahkan misalnya Nggak, apa? udah jelas sekali itu tadi contoh-contohnya, udah jelas banget. Benar. Cuman ya itu kita harus bergantung kepada Tuhan ya. Tadi seperti Pak Joseph katakan, iblis bisa memberikan berkat. Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan tuh tertipu ya Pak ya. Mereka menerima berkat-berkat yang dari itu mereka pikir itu bisa membawa mereka kepada kekekalan. Dan saya pikir tadi waktu Bapak menceritakan ibunya, seterusnya tuh Pak melakukan hal itu. Ternyata berhenti karena ada pernyataan-pernyataan ya Pak ya, sehingga ditagih, bisa bertobat. ditagih tuh. Oh, iblis tagih. Jadi dia pamrih pasti kan, dikasih beberapa kali kemudian ditagih. Waduh, Betul. untung ya Pak berhenti ya. Kalau enggak Iya, ke beberapa keturunan tuh Pak. iya betul. Wah, puji nama Tuhan. Baik Pak, itu aja dari saya, Aling. Iya. Makanya kalau dengan kuasa kegelapan itu ya memang pasti minta tumbal ya Pak. Jadi jangan Iya, main-main ya Pak. Kalau dari Tuhan itu ya tidak mungkin. Pasti buahnya itu baik. Nah itu seperti yang tadi Pak Joseph bilang ya Pak. Dalam melangkah kita disertai Tuhan, tapi kan kadang suka di diganggu ya Pak oleh iblis. Nah itu kita harus bisa benar-benar apa awas ya Pak, hati-hati dan benar-benar mengerti ya Pak. Yaitu iya, balik lagi bagaimana hubungan relationship kita dengan Tuhan dan juga bagaimana pengetahuan firman Tuhan kita ya Pak itu harus memadai juga. Kalau enggak ya betul. banyak Pak anak Tuhan yang juga kena kena distrek iblis itu dipikirnya Iya, wah ini jalan dari Tuhan padahal bukan Pak gitu. Nah, akhirnya mereka iya, terjebak. Banyak saya ngelihat seperti itu Pak. Menurut pandangan mereka ini pertolongan dari Tuhan, tapi ternyata salah Pak.
Banyak kan Pak seperti itu ya Pak Joseph ya yang dialami anak Tuhan. Kalau menurut saya memang itu karena ya kurangnya pengetahuan tentang firman ya Pak, dan juga kurang mengerti tentang kehendak Tuhan, hubungan relationship yang juga kurang ya Pak, jadi tidak mengerti. Kalau saya sih menangkapnya seperti itu, benar tidak Pak Yosef? Pendapat Iya, saya. jadi prinsipnya sih itu aja Bu. Jadi eh, Tuhan aja menghargai sekali free will manusia. Jadi dia nggak ikut campur kan. Waktu Adam Hawa mau makan buah itu dia tidak ikut campur. Udah dikasih kuasa itu, free will itu, silakan pilih gitu. Jadi Tuhan aja pencipta manusia menghargai free will manusia. Dia nggak ikut campur. Iblis tidak bisa tuh. Apalagi iblis maksudnya begitu. Dia paksa manusia ikut dia nggak bisa. Hmm. Kalau manusianya tidak buka hati, tidak buka peluang, begitu. Ya, betul Pak. Saya setuju itu. Jadi itu berarti memang kehendak kita sendiri juga ya Pak ya, keinginan kita Ya, berarti ya Pak ya untuk menuruti. ya. Pak, luar biasa, sangat memberkati sekali Pak pembelajaran malam ini. Membuka paradigma kami semua ya Bapak. Semoga ini Ya. sangat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Joseph, tanpa terasa kita sudah belajar selama 1,5 jam. Kita bisa akhiri pembelajaran kelas kita ini. Bapak boleh closing statement-nya lalu pimpin doa bagi kami ya Pak. Dipersilakan. Oke, baik. Saya tutup ya. Jadi Tuhan inginkan anak-anaknya sukses dalam segala hal. Jadi berhasil. Jadi malam ini melalui bangsa Israel, ya, apa yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel, kita belajar ya. Jadi untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, mencapai sukses apapun tujuan kita, lakukan 3 poin itu. Terus melangkah. Mau ada gangguan, godaan apapun, terus melangkah. Terpuruk, kembali bangkit melangkah. Waktu kita melangkah, kuasa Tuhan menyertai, jangan dibalik. Yang kedua, walaupun kita tahu Tuhan menyertai, kuatkan dan teguhkan hati kita selalu. Karena mungkin aja angin-angin besar tuh menghantam kita, tapi kuatkan dan teguhkan hati kita. Yang ketiga, jangan pernah mencari pertolongan di luar dari jalan Tuhan. Yaitu yang kita bisa sama-sama belajar pada malam hari ini. Nah, saya tutup dengan doa ya. Kita bersatu dengan dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami belajar Tuhan tentang rahasia kesuksesan bangsa Israel. Ini istimewa Tuhan karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada mereka langkah-langkah untuk menjadi sukses. Ajar kami Tuhan untuk mau menjadi anak-anak yang melaksanakan firman Tuhan. Apapun yang sedang kami gumuli, pekerjaan, bisnis kami, kuliah kami, rumah tangga kami, kesehatan kami yang menjadi pergumulan kami. Ajar kami Tuhan sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, untuk kami terus berjalan, kami terus melangkah, dan kami tahu pada saat kami melangkah, kuasa Tuhan menyertai kami. Tolong juga kami Tuhan untuk tetap menguatkan dan meneguhkan hati kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tidak mencari pertolongan dari tempat lain. Kami percaya firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, memberkati kami. Berkati semua yang telah menjadi pemirsa Tuhan, yang telah mengikuti acara ini, juga semua kru yang telah memberkati kami juga, sehingga dapat berjalan dengan baik pelajaran pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Joseph untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami ya Pak. Semoga pelayanan Bapak selalu diberkati Tuhan, lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan Pak Joseph selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Amin. Baik Bapak Amin. Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya bersama kami. Jangan lupa besok pagi akan ada renungan pagi di Sema Adonai pukul 5.30 pagi ya Bapak Ibu, dan juga di minggu depan kelas ini tetap ada di hari yang sama dengan tema-tema menarik yang lainnya di pukul yang sama juga ya Bapak Ibu, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa Bapak Ibu, selama seminggu penuh di Sema Adonai itu selalu ada kelas pembelajaran ya di malam hari. Jadi Bapak Ibu bisa tetap stay mengikuti kelas-kelas pembelajaran dari Sema Adonai ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nah, selamat beristirahat.
Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.